Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Lukman Hakim, SEMM, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis Prodi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan rangkuman materi etika bisnis dari pertemuan 1 sampai 7. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Fernanda Eka Safitri dan yang kedua ada Himaya Salsabella. Langsung saja pada pertemuan pertama membahas tentang etika bisnis. Etika merupakan adat istiadat atau kebiasaan dari setiap insan dalam berperilaku di kehidupan sehari-harinya. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua membahas tentang relevansi antara bisnis dan etika. Dalam dunia bisnis yang telah lama dijangkiti berbagai mitos antara lain bisnis immoral, bisnis amoral, bisnis sebagai maksimalisasi keuntungan, dan bisnis sebagai permainan. Mitos-mitos tersebut jelas mau memisahkan bisnis dari etika. Padahal adanya bisnis sudah pasti mengasumsikan adanya etika, karena etika merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Dan pada pertemuan ketiga membahas tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan etika bisnis. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur dimulai pada tahun 2006. Terdapat laporan dari Lembaga Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa seorang pembantu rumah tangga mengalami keracunan setelah menyemprotkan obat nyamuk yang diproduksi oleh perusahaan ini. PT Megasari Makmur memang sangat terkenal dalam pembuatan obat nyamuk. Akan tetapi setelah adanya laporan tersebut, produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini harus ditarik dari pasar dan keamanan hukum pun ikut dicabut. Hal ini terjadi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh kepolisian. Perusahaan ini menggunakan bahan berbahaya untuk membuat obat nyamuk mereka. Bahan-bahan tersebut adalah zat aktif dikorfos dan propaxur. Kandungan yang biasanya hanya ditemukan pada zat pestisida. Ketika mencapai saluran pernafasan manusia, maka hal tersebut tentu akan membawa masalah yang sangat berbahaya. Akibat dari contoh kasus pelanggaran etika tersebut, maka perusahaan pun meminta maaf dan tidak akan melakukan uji lagi. Jadi pada kesimpulannya, kedua zat aktif tersebut jika dari segi kesehatan sangat berbahaya. Pelanggaran etika yang dilakukan adalah melanggar prinsip kejujuran, karena perusahaan tahu bahwa zat tersebut dilarang digunakan tetapi tetap digunakan. Perusahaan juga tidak mencantumkan zat tersebut dalam komposisi sehingga saat pengecekan, konsumen tidak mengetahui adanya zat tersebut. Walaupun demi keuntungan yang besar tidak seharusnya mengabaikan dampaknya. Dalam kasus ini PT Megasari Makmur mendapatkan pelanggaran berlapis sehingga harus menarik semua produknya dan tidak memproduksinya lagi. Selanjutnya, pada pertemuan keempat membahas tentang prinsip-prinsip umum etika bisnis. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Etika bisnis sendiri adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan pada saat menjalankan kegiatan bisnis, baik itu terkait dengan aspek secara individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Menurut Muslik tahun 2004 menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis meliputi yang pertama prinsip ekonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, yang keempat prinsip keadilan, dan yang kelima prinsip hormat pada diri sendiri. Baik, berikutnya adalah pertemuan yang kelima. Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu pelaku bisnis atau perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, perusahaan monopolistis diberi wewenang secara tidak fair untuk menguras kekayaan bersama demi kepentingannya sendiri. Yang kedua, rakyat atau konsumen yang sudah miskin dipaksa untuk membayar produk monopolistis. Yang ketiga, tidak samanya peluang yang terbuka bagi semua pelaku ekonomis. Yang keempat, suap. Etika dan pasar kompetitif sempurna. Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju titik keseimbangan.
Dalam hal ini, pasar dikatakan mampu mencapai 3 moral utama. Yang satu, mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil. Yang kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan barang-barang dengan efisiensi sempurna. Yang ketiga, mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang menghargai hak pembeli dan penjual. Berikutnya yaitu bab 6. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga memenuhi harapan perusahaan. Menurut Elkington, tanggung jawab sosial mencakup 3 dimensi. Yang pertama, fungsi ekonomis untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, fungsi sosial antara pemberdayaan manusia di dalam perusahaan dan juga menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga, fungsi alamiah, menjaga kelestarian alam. Implementasi dari CSR masih menuai pro dan kontra. Sonny Keraf menginventarisasi pendapat tersebut di bawah ini. Pendapat pertama, kontra. Yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi, bukan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen akan terpecah bila banyak tujuan. Yang ketiga, tidak semua perusahaan memiliki tenaga yang terampil dalam kegiatan sosial. Yang kedua, yakni pendapat pro. Yang pertama, sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang kedua, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, menciptakan keuntungan jangka panjang. Berikutnya adalah bab 7. Contoh kasus yang kami ambil adalah dari PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang merupakan perusahaan air minum dalam kemasan yang sangat sudah dikenal masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, ternyata Aqua melakukan pelanggaran etika bisnis, yaitu melakukan eksploitasi sumber mata air yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini menyalahi etika lingkungan yang ada, tetapi Aqua berbenah diri dan melakukan kelestarian lingkungan dengan programnya, seperti Aqua Lestari dan 1 untuk 10. Sehingga saat ini keseimbangan antara produksi yang dilakukan Aqua dan alam serta warga sekitar dapat berjalan dengan harmonis. Terima kasih telah melihat rangkuman kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.